Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan terutama kenikmatan yang berupa iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar agama, istiqomah di atas Islam, di atas iman, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara atau musafir. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak sekalian rahimakumullah, hadis ini sangat agung sekali yang menunjukkan, mengingatkan kita tentang tujuan sebenarnya kita di dunia ini. Apakah tujuan utama kita di dunia ataukah akhirat? Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita menyikapi hidup di dunia ini. Maka inilah sikap yang benar. Pada awal hadis, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundak saya. Perbuatan Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar ini mengandung peringatan dan motivasi baginya agar apa? Agar memperhatikan apa yang mau disampaikan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar ini supaya apa? Abdullah bin Umar memperhatikan, betul-betul perhatikan apa yang mau disampaikan Rasulullah SAW kepada beliau. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan hal tersebut. Maka ini menunjukkan ketelitian dan ketepatannya dalam menghafal apa yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Beliau masih ingat betul apa yang dilakukan dan disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang
suatu keperluan, karena ada keperluan tertentu, dan dia selalu siap untuk meninggalkan negeri tersebut kapanpun dia bisa. Setiap saat ketika urusan selesai dia akan balik ke negerinya lagi. Nah, dia di situ hanya ada karena suatu, hanya ada karena keperluan. Selesai maka pulang. Ini orang yang asing. Kemudian apa itu musafir? Pengembara atau musafir ya, adalah seseorang ya, orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir ya, yang melewati sebuah negeri tanpa menetap di sana hingga selesai perjalanannya. Namanya musafir itu sekalian. Dia cuma apa? Singgah saja. Tidak ada niat untuk apa? Mukim atau menetap di situ. Dia hanya singgah saja. Kemudian melanjutkan apa? Perjalanan. Begitulah musafir. Dan negeri asing dan negeri yang dilewati oleh di sini, ini maksudnya adalah apa? Dunia. Jadi Nabi berkata dunia ini sebagai negeri yang asing. Kita hidup dunia ini ibarat kita itu apa? Seorang yang asing tinggal di negeri orang lain. Yang nanti kalau urusan selesai kita akan kembali. Atau kita di dunia ini seperti apa? Orang yang sedang perjalanan musafir, kemudian singgah di dunia, kemudian melanjutkan apa? Perjalanan. Perjalanan menuju ke mana? Menuju akhirat. Itulah tujuan utama kita sekalian. Hal ini dan hal ini sekalian, ini hanya bisa dilakukan dengan mengingat mati. Kita bisa seperti itu sekalian, mengingat-ingat hal seperti ini. Ini bisa kita capai kalau kita senantiasa mengingat apa? Kematian. Siapapun kita, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita, pasti akan apa? Akan mati juga, Pak. Karena pada hakikatnya kita semua ini apa? Sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya sebenarnya hakikatnya sedang antri menuju siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia. Cuma masalah kita tidak tahu, Pak, nomor antriannya nomor berapa, tidak tahu. Yang jelas kita semua sedang antri menuju siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa dilakukan saya mengingat kematian. Mengingat kematian ini penting sekali sekalian, agar kita tidak terlena dengan dunia. Jadi senantiasa ingat mati. Kemudian apa? Tidak memperpanjang angan-angan. Terutama angan-angan yang sifatnya duniawi. Pengen ini, pengen apa, pengen ini, pengen itu. Oh, 5 tahun ke depan saya pengen begini, 10 tahun ke depan saya pengen buat ini, buat itu. Jelas SOS mati. Belum setahun sudah mati biasanya. Sedangkan dia belum apa? Mempersiapkan bekal untuk kematian. Maka ini musibah sekali. Dia sudah memplanning jauh sekali ke depan masa dunia ini. 5 tahun ini saya harus sudah umur sekian harus sudah menikah. Mau 5 tahun kudu di rumah diri. Mau setahun gas kudu di mobil diri. Banyak sekali planningnya. Dilala besok, besok mati, Pak. Dia sibuk apa? Planning dunia itu, Pak, mempersiapkan dunianya. Lah akhiratnya nggak sempat, Pak. Ternyata besok mati dia. Dalam keadaan belum apa? Belum siap bekal. Salatnya benar, mau Quran turun iso dan seterusnya, banyak sekali. Kita mengingat mati sekali dan tidak memperpanjang angan-angan. Buat planning ya boleh, buat planning boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan panjang angan-angan, Pak. Ini saya pengen beli rumah 10, Pak. Ini untuk anak cucu saya, hitung turunan di soal seperti itu, Mas. Sedangkan dia tidak mempersiapkan untuk dirinya sendiri.
mempersiapkan untuk akhirat, yang itu adalah tujuan utama kita, dan kehidupan yang lebih kekal ya sekalian. Di dunia cuma sementara, Pak. Di akhirat selama-lamanya. Maka harusnya bekal kita itu, kita lebih sibuk mempersiapkan bekal untuk apa? Kehidupan yang kekal tadi itu, Pak. Karena kalau bekal kita tidak cukup atau bahkan tidak punya bekal, Pak, dia masuk neraka misalnya selama-lamanya, Pak. Selama-lamanya. Kalau di dunia kita kena musibah misalnya, kena musibah apa misalnya, sakit dan seterusnya, tidak lama, Pak. Kalau sakit kan pilihannya cuma dua, gitu, enggak lama. Kalau nggak sembuh ya, kan nggak lama juga. Kalaupun sembuh, ya bakal mati juga, gitu. Paling mentok ya 60 tahun, 70 tahun ya sudah, nggak lama, Pak. Kita susah di dunia itu nggak lama. Tapi kalau susahnya itu di akhirat, seseorang itu masuk neraka, Pak. Sampai kapan itu? Selama-lamanya, Pak. Sudah nggak ada kematian, Pak. Maka hendaknya kita persiapkan yang lebih kekal ini misalnya. Tentunya kita berharap apa? Bekal kita cukup, amal soleh, sehingga kita bisa masuk surga selama-lamanya misalnya. Itu kenikmatan yang abadi. Nikmat di dunia itu cuma sementara. Namanya di dunia itu ya kadang ketawa, kadang nangis gitu. Kadang dapat rezeki, kadang ya rata duit, macam-macam sekalian. Begitulah dunia. Dunia itu seperti itu sekalian. Maka hendaknya kita senantiasa mempersiapkan diri menuju akhirat. Persiapannya dengan apa? Bekalnya tentunya dengan amal soleh, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi kalau kita disuruh berbekal untuk akhirat, sebaik-baik bekal kita apa? Ya takwa itu, Pak. Bukan duit, bukan bangun rumah apa dan seterusnya. Terus gak boleh bangun rumah, Pak Ustaz? Ya boleh, Pak. Maksudnya itu sewajarnya itu loh, sewajarnya sekali. Kemudian Nabi juga menjelaskan perumpamaan kehidupan dunia ini dan kefanaannya ini bahwasanya dunia bukanlah negeri yang akan tetap ada selama-lamanya. Jadi beliau juga mengumpamakan dunia dalam hadis yang lain. Beliau bersabda, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Apalah artinya dunia bagiku? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah sebatang pohon. Lalu dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Jadi kalau bahasa kita, dunia ini mengawal mampir ngiyum, mampir berteduh, gitu. Perjalanan kita mampir istirahat sebentar di bawah pohon. Setelah itu apa? Lanjut lagi, Pak. Cuma berteduh, tidak ada orang berteduh nih, Pak. Terus kemudian dia bangun rumah di situ, bangun apa macam, tidak ada, Pak. Namanya berteduh, lelah apa sampai ke rumah ini, Mas. Sampai itu lah mau ngiyup sedilo, tujuannya mau Mas gitu. Maka begitu juga aneh, Pak. Kalau ada orang di dunia, dia menjadikan sebagai tujuan utama, bangun itu, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Makanya seperti orang musafir tadi, orang musafir itu, dia ketika singgah di suatu negeri, dia cuma apa? Ya secukupnya saja, mungkin cuma kontrak rumah, ngapa gak tuku omah, Mas? Loh, apa nih kita mau tolong dino kok tuku omah kurang gaya, Mas? Orang akan menjadikan apa? Aneh, Pak. Loh, sampai lo mampir tolong dino, lo tuku omah, tuku lemah, itu apa, Mas?
ada alam ngekos gitu. Yang penting apa? Iso turu, ya tuku makan jajan dan seterusnya. Secukupnya saja kan. Karena setelah itu dia akan kembali atau meneruskan perjalanan. Tujuan kita itu di akhirat misalnya. Tujuan kita di akhirat. Makanya tidak ada orang musafir itu bawa apa? Bawa rumah, ya, bawa kulkas, nggak ada. Yang penting bawa apa? Ya bawa duit secukupnya, bisa untuk makan, bisa untuk ini, sekedarnya saja sekali. Maka begitulah kita di dunia. Maka ketika kita di dunia, Allah berikan rezeki yang banyak misalnya, ya, berupa harta, maka itu pun kita gunakan untuk apa? Modal kita untuk menuju kemana? Ke akhirat. Ya, bukan berarti tidak boleh kaya, Pak. Ya, jangan salah paham ya. Para sahabat dulu juga ada juga yang kaya, Pak. Ya, ada juga yang kaya. Tapi mereka menjadikan kaya itu apa? Dia gunakan untuk apa? Modalnya, Pak, untuk bekal di akhirat. Ya, bukan untuk apa? Membangun sebanyak-banyak di dunia. Tidak, Pak. Mati nggak berdoa, Pak. Itu orang cerdas seperti itu, Pak. Dia dapat duit banyak, dia gunakan untuk modal ke akhirat, Pak. Gitu, modal untuk amal soleh. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mensedekahkan itu, Pak, menginfakkan semua hartanya. Luar biasa. Kita tidak mampu seperti mereka. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Apakah ada riwayat Abu Bakar setelah itu mati kelaparan, Pak? Enggak ada. Karena Allah itu sudah menjatah rezeki kita masing-masing, Pak. Kalau kita masih ada jatah nafas, masih jatah hidup, Pak, mesti ada rezeki, Pak. Ya. Meskipun tidak punya uang itu loh, Pak. Ya. Mesti kita masih bisa makan, Pak. Kalau belum saatnya datang ajal, mesti bisa makan, Pak. Bawa untuk atar-ataran sama tangganya misalnya, pas ganti duit lama-lama, ujung-ujung kalau apa mau ngatarin berdekat bisa makan, Pak. Bawa tidak ada. Contoh seperti ini. Umar bin Khattab seperti itu juga. Beliau pernah menginfakkan separuh hartanya. Jadi Abu Bakar ini luar biasa sekali. Umar itu pengen apa? Pengen bisa menyaingi Abu Bakar. Menyaingi apa? Bukan dunia, Pak. Menyaingi apa? Akeh-akehan sedekah. Ketika Nabi menyuruh untuk sedekah, berinfak, Umar mensedekahkan apa? Setengah hartanya. Bukan setengah keuntungannya, Pak, setengah hartanya. Dan beliau berharap apa? Kali ini aku akan mengalahkan siapa? Abu Bakar. Nah, sudah yakin nanti. Ya. Ternyata setelah Abu Bakar datang menginfakkan seluruh hartanya, Pak. Maka kemudian Umar mengatakan apa? Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu sahabat paling mulia, manusia paling mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf seperti itu juga, kaya sekali beliau. Tapi beliau kalau berinfak luar biasa. Ketika perang Tabuk dan yang lainnya, beliau sedekah infak sekian ratus ekor unta beserta perbekalannya. Itu kalau dirupiahkan, Pak, itu bisa MM-an itu, Pak, miliaran, Pak. Sekali sedekah itu, Pak, miliaran. Begitulah orang beriman. Dia cerdas, Pak. Dia punya harta banyak, dia cerdas, Pak. Ini gimana harta ini bisa bermanfaat bagi saya untuk di akhirat nanti. Dia sedekahkan. Dia sedekahkan. Itu orang yang cerdas. Kemudian setelah itu Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Ini sudah bukan sabda Nabi, tapi perkataan siapa? Ibnu Umar. Berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Kemudian apa? Kemudian gunakanlah apa? Sehatmu untuk apa? Sakitmu, maksudnya apa? Pergunakan kesehatanmu sebaik-baiknya sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah hidupmu, ya, masa hidupmu ini sebelum kamu mati. Gunakan sebaik-baiknya mumpung kamu masih hidup. Ini menunjukkan apa?
menunjukkan bersegeranya para sahabat Rasulullah SAW dalam melaksanakan apa? Wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di para sahabat itu ketika Nabi berwasiat itu mereka langsung bersegera. Tidak ada, itu kan gak masuk akal. Rasul tidak ada. Samina wa ta'na, sudah diramalkan. Selama Nabi yang bersabda, selama hadisnya sahih, samina wa ta'na diamalkan. Tidak ada kalau dipikir-pikir dulu, tidak ada. Itu para sahabat orang beriman misalnya. Dan ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebab selain beliau menjalankan wasiat Nabi, beliau juga berusaha untuk membimbing orang lain untuk menjalankannya. Jadi beliau tidak cuma semangat untuk mengamalkan, tapi juga apa? Mengajak orang lain untuk mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah Nabi bersabda seperti itu, beliau langsung berkata, apa? Jika kamu berada sore hari langsung nasihati orang lain. Ya, yang semangat dengan apa? Sabda Nabi SAW. Karena kita di dunia ini cuma sebagai apa? Orang asing atau musafir. Ya, maka jika kamu berada sore hari, jangan tunggu pagi hari. Ya. Kalau kita punya kesempatan beramal soleh, Pak, langsung diamalkan, Pak. Jangan tunggu-tunggu besok, Pak. Kita tidak tahu ajal kita. Ya. Besok aja. Punya uang banyak misalnya, Pak sampai belum daftar haji soalnya Pak, soalnya pensiun, guys, slow ini. Ternyata belum pensiun sudah mati. Ini nggak manfaat ini duitnya Pak. Seperti itu. Mumpung masih sehat, masih hidup, rajin sholat, belajar baca Quran. Mumpung masih sehat Pak. Mumpung lidah kita itu masih sehat, belajar baca Al-Quran Pak. Jangan nunggu apa? Jangan nunggu giginya sudah ompong semua, ya. Lidah sudah keluh, baru apa? Belajar baca Quran, tajwid. Angel kabeh sudah, Pak. Ya. Maka mumpung kita masih utuh ini, Pak, sehat, Pak. Gigi masih utuh, lidah masih utuh. Belajar sekarang, Pak, baca Quran, Pak. Mau kapan lagi? Nunggu pensiun, Mas? Loh, iya, saya udah pensiun. Kalau belum pensiun, nanti sudah pensiun ada lagi alasannya. Ya, Mas, aku sibuk. Seperti itu manusia sekali. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung ada waktu, mumpung ada yang mau ngajari, manfaatkan loh sekalian. Ya manfaatkan loh sekalian. Mau menunggu kapan lagi gitu. Nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang umur kita. Ya. Umur itu 9 tahun kok orang bisa maca Quran, wah itu dihisab itu sekalian. Ya, jadi kita jangan merasa tenang loh sekalian. Ya, dihisab nanti ngapain aja kita 60 tahun belum bisa baca Quran. Sedangkan kaya kayak kajian tajwid, kaya kayak yang bisa ngajari. Kita yang tidak mau apa? Belajar. Maka sekarang kita belajar sekali. Dan juga masalah yang lainnya. Yang masalah yang lainnya. Ini apa? Hendaknya peringatan Ibnu Umar dulu, supaya apa? Kita memanfaatkan betul. Mumpung kita masih sehat, masih hidup, kita manfaatkan betul. Karena kalau orang sudah sakit, itu kita amal soleh itu sudah terbatas. Mau sholat ya cuma bisa dengan berbaring terbatas kita, tidak bisa ikut sholat jamaah dan seterusnya. Baca Quran sudah keluh lidah kita, tidak bisa ngomong Pak, kena stroke bisa, tidak bisa. Apa kita mau nunggu seperti itu dulu, baru kita nyesel Pak? Ngopo Pak Kumpit gak sakit ngaji, ya salah dewi Pak. Sudah diajak belajar baca Quran, ditawari, kita tidak mau. Tahu-tahu kita stroke, Pak. Ngopo kayak belajar Quran. Kalau baca Quran gak bisa, seperti itu. Jadi penyesalan. Dan kalau sudah seperti itu sudah gak ada manfaatnya. Makanya Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu di pagi hari jangan tunggu sore hari Pak. Ojo nanti engkau sore hari. Menaik sore, sesok hari. Ya sudah gitu terus. Mumpung masih sehat, masih hidup, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ini ucapan Ibnu Umar. Dari hadis ini sekalian, terdapat beberapa kandungan faedah dari hadis ini. Yang pertama, yaitu motivasi untuk merasa sebagai orang asing di kehidupan ini, agar mempersiapkan diri dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, seorang guru melakukan sesuatu yang menarik perhatian murid agar memperhatikan apa yang disampaikannya. Jadi kalau kita itu ingin cari teladan, semuanya ada di Rasulullah SAW, ada semua.
Jenengan pengen mencari sosok guru teladan terbaik saat dunia, Pak, ada pada siapa? Nabi Muhammad SAW. Enggak perlu kita nyari orang kafir, Pak. Tokoh pendidikan internasional, orang kafir, ngapain, Pak? Nabi kita itu ada semua, Pak. Kalau kita mau pelajari, termasuk di antara apa? Di antara cara metode beliau mengajari murid seperti ini apa? Beliau melakukan sesuatu yang menarik perhatian murid. Maka Nabi apa? Neblek pundaknya siapa? Ibnu Umar. Supaya apa? Ibnu Umar apa? Memperhatikan apa yang mau disampaikan. Ini di antara metode. Ya mungkin sekarang bisa dengan cara yang lain. Pokoknya apa? Yang bisa menarik perhatian murid supaya apa? Murid itu perhatian kepada kita sehingga mereka perhatikan apa yang mau kita sampaikan. Tapi kalau murid sedang rame, langsung kita ceramah, Pak. Ayo, mau dewi, Pak. Maka setelah kita lakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian apa misalnya. Ini cara metode Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan betapa bersegeranya para sahabat untuk menjalankan wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, keutamaan Abdullah bin Umar. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Umar. Ini putra dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana dia menjalankan wasiat Nabi. Dan tidak hanya itu, beliau juga langsung memotivasi apa? Orang lain untuk melakukannya. Langsung beliau memotivasi orang lain untuk melakukannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hadis ini juga merupakan apa? Motivasi bagi kita semuanya untuk bersegera melaksanakan amal soleh tanpa malas atau menunda-nunda. Demikian sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka